Oke, izin buat mewawancarai Bapak. Ya. Apakah boleh Bapak memperkenalkan diri? Saya perkenalkan diri saya Klarantika Setiopunomo, guru PAI di SMA Negeri 1 Bobotsari. Baik, salam kenal. Ya, salam kenal juga. Untuk selanjutnya, apa latar belakang Bapak dan pekerjaan apa yang saat ini Bapak jalani? Pendidikan terakhir saya S2 pasca sarjana di manajemen pendidikan Islam. Kemudian kali ini sedang menjadi guru PAI di SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang selanjutnya, bagaimana menurut Bapak, apakah pendidikan sangat mempengaruhi peluang kerja seseorang? Oke, ya, pendidikan itu bahkan disebutkan sebagai investasi dasar. Artinya dengan pendidikan maka peluang untuk apapun itu bisa terbuka. Salah satunya adalah kesempatan kerja lebih terbuka luas ketika orang mempunyai pendidikan. Oke, langsung saja ke pertanyaan intinya. Yang pertama, apakah keterampilan yang Bapak pelajari di pendidikan formal berguna dalam pekerjaan Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah pendidikan formal saya linear dengan pekerjaan, artinya saya bekerja berdasarkan pendidikan formal yang saya tempuh. Ya, berarti intinya berguna. Lalu selanjutnya, apakah menurut Bapak keterampilan teknis atau keterampilan yang non teknis atau soft skill mana yang lebih dibutuhkan di dunia kerja? Itu dua-duanya tetap kita butuhkan. Kita nggak bisa menafikan kedua hal tersebut, baik soft skill atau hard skill, dua-duanya kita pakai. Ya. Cuma itu tetap kita bisa bertahap, kita kembangkan ketika kita bekerja, menyesuaikan kebutuhan. Kalau dari awal tentunya saja soft skill kita pakai, ya, dan itu identik dengan karakter kita. Jadi di dunia kerja tetap kita pakai. Soft skill sama yang hard skill itu contohnya kayak apa? Kalau soft skill itu cenderung ke kemampuan karakter kita, ya, karakter kita itu cenderung ke soft skill. Kalau hard skill hal-hal yang umum mungkin terkait dengan konsumsi kita dan lain sebagainya. lalu selanjutnya, bagaimana perusahaan atau lembaga tempat Bapak bekerja memandang perbedaan antara lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi? Yang pertama, ada prinsip the right man on the right job gitu ya. Jadi tetap mereka bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan. Artinya untuk level-level pendidikan yang jenjangnya mohon maaf lebih rendah, maka mereka bekerja misalkan sebagai tenaga pelaksana. Mungkin bisa kita lihat yang di kebersihan, yang di kebun gitu ya. Kemudian untuk yang jenjang guru dan jenjang tenaga pendidikan yang ada di tata usaha, mereka minimal sarjana S1, dan itu sudah di undang-undang pendidikan dan disebutkan juga minimal itu S1 guru. Kemudian beberapa juga mereka berpendidikan S2 pasca sarjana, dan itu untuk menambah sumber daya manusia dan sumber daya tenaga kerja. Oke, terus juga seberapa penting sih sertifikasi atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan peluang atau mendapatkan pekerjaan? Kalau pelatihan tambahan itu sebuah hal yang niscaya diperlukan ya. Yang namanya kurikulum saja setiap tahun ada perubahan ya, materi juga berubah, kemajuan zaman juga berubah. Kalau kita pakai model ilmu yang tempo dulu 20 tahun yang lalu kita terapkan di sini kan belum tentu bisa sinkron ya, nggak sama. Jadi kalau zamannya ada aja udah maju, maka kita juga perlu untuk meningkatkan. Salah satunya adalah sertifikasi dan pendidikan dan pelatihan, diklat juga, pendidikan dan pelatihan juga. Jadi sertifikasi tetap diperlukan, kemudian pendidikan dan pelatihan juga diperlukan, baik untuk menambah kapabilitas SDM kita, kemudian dan itu juga tidak kita nafikan itu ada berpengaruh pada finansial. Jadi mereka yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi ada tunjangan yang berbeda.
terkait yang selanjutnya, yaitu apakah Bapak merasa ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja jika ia berikan contohnya Bapak? Kesenjangan dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau itu nggak begitu banyak, nggak begitu signifikan kesenjangan yang ada, ya. Yang jelas dunia kerja tetap menyerap para lulusan yang diproduksi oleh dunia pendidikan, itu tetap jalan sinkron. Cuma yang penting mereka yang desain pendidikan itu bagaimana mendesain yang kira-kira lulusannya memang bisa terserap di dunia kerja gitu. Jadi kalau bisa mereka berorientasi dunia kerja sehingga nanti keterserapannya akan lebih maksimal. Lalu, apakah yang bisa dilakukan untuk institusi pendidikan untuk lebih menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja menurut Salah satu yang dilakukan di sekolah adalah pendidikan karakter, karena di dunia kerja karakter itu diperlukan. Kita sampel aja di wawancara kerja, misalkan ada undang wawancara kerja, itu ternyata karakter lebih dibutuhkan, ya. Jadi mereka lebih melihat ke attitude-nya, dia sikapnya seperti apa, ya. Kalau tentang kemampuan kinerja, insya Allah mereka bisa jalan sinkron, lama-lama belajar mepel bisa gitu. Dan kemudian yang kedua, selain membentuk karakter, juga ada pendidikan-pendidikan yang ke arah seperti kewirausahaan. Itu kan juga pendidikan yang berorientasi vokasi ke siapan kerja. Jadi nanti seandainya memang nggak bisa meraih sesuatu yang sesuai jalur, kita masih ada cadangan kemampuan vokasi seperti di wirausahaan. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi keterampilan yang dibutuhkan di pekerjaan Bapak, dan apakah pendidikannya sudah menyesuaikan? Oke, perkembangan teknologi tentu akan kita pakai, ya. Jadi itu saling mempengaruhi. Teknologi juga mempengaruhi kinerja di pendidikan, pendidikan juga mempengaruhi kinerja di teknologi. Satu hal yang saya lihat signifikan sekali, kemarin sebelum ada pandemi COVID-19, pembelajaran online kan jarang kita lakukan. Kemudian setelah ada pandemi, maka ada pembelajaran online. Dan ketika itu, maka kemudian familiar sekali, salah satunya Zoom. Ya. Zaman dulu jarang orang mengenal Zoom, sekarang Zoom udah familiar. Ya. Jadi antara pendidikan dengan teknologi, kemajuan teknologi tetap saling sinkron, maju dan saling membantu. Nah, apa saran Bapak bagi pelajar agar lebih siap memasuki dunia kerja? Oke, yang pertama yakinkan masa depan itu misterius dan nggak ada jaminan keturunan juga, ya. Karena nggak ada jaminan keturunan atau jaminan yang lain-lain itu karena misterius, maka tetap perlu dipersiapkan. Seriuslah untuk menuntut ilmu, belajar, ya. Kemudian jeli, jangan terlalu manja, apalagi terbuat dengan aktivitas yang hanya memakan waktu, hanya main gadget, nge-game aja gitu. Jadi tetap fokus apa yang akan dicapai. Kemudian selain itu juga kreatif mencari informasi, karena informasi apa yang kita dapatkan itu nanti akan ada kecenderungan salah satu yang sesuai dengan bakat minat, dan ketika udah menemukan yang sesuai dengan bakat minat, maka itu usahakan kejar. Semoga jalan hidupmu ada di situ. Selanjutnya, apakah ada keterampilan tertentu yang menurut Bapak perlu diprioritaskan oleh siswa saat ini? Kalau dunia kemajuan sekarang kayaknya urusan IT harus, ya. Karena di pekerjaan apapun IT diperlukan. Sekarang dimanapun dibutuhkan. Mungkin itu salah satu yang harus dikuasai. Itu IT-nya yang seperti apa, Pak? Kita lihat di beberapa lowongan kerja, mereka minimal harus menguasai Microsoft Office. Iya, setidaknya menguasai Microsoft Office itu. Iya. Kemudian juga minimal kemampuan ketika
mengoperasikan Android dan iOS juga. Jadi setidaknya itu minimal. Apa pesan Bapak untuk institusi pendidikan dalam menciptakan lulusan yang siap kerja? Oke, untuk institusi pendidikan, saya berharap mereka bisa mendesain kurikulum dan materi pembelajarannya yang kira-kira mendukung program vokasi sehingga siswa lulus ada kemampuan bekerja. Meskipun nggak harus bekerja, tapi setidaknya seandainya mereka tidak melanjutkan, mereka nggak kemudian buntu hidupnya, masih ada inisiatif, kreativitas untuk bisa bekerja atau justru menciptakan lapangan kerja. Untuk wawancara kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.